Assalamualaikum para sahabat. Ada sebuah kisah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan sholat seseorang, yaitu para sahabat, yang mana sahabatnya itu sholatnya sering sekali tidak khusyuk. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat di hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. Tatapan beliau penuh kasih sayang. "Katakanlah wahai saudaraku," kata Rasulullah, "tidak ada pertanyaan yang membuat seorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan." Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapatkan pahala ya Rasulullah?" Sekejap suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu diam-diam. Lalu air mata mulai membasahi pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara bergetar, Rasulullah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu." Beliau menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu." Air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah berkata dengan penuh kelembutan, "Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak. Ia justru akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, dan mendekatnya dengan erat. Itulah Allah. Ia lebih menyayangi dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali, Allah akan selalu menerimamu." Sahabat itu menangis terisak. Begitupun para sahabat lainnya. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat itu tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha dan setiap kali pikirannya melayang,
ia mengingat kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu. Salah satu hadis yang berhubungan dengan hal ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu mendapat pahala dari sholat sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan sepertiganya, ada yang mendapatkan seperempatnya, ada yang mendapatkan seperlimanya, hingga ada yang hanya mendapatkan sepersepuluh. Hadis riwayat Abi Dawud, An-Nasai dan Ahmad. Dinilai hasan hadis ini oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 796. Demikian para sahabat, mudah-mudahan kisah ini menjadikan iktibar untuk kita semua, agar kita tidak berputus asa dalam beribadah, khususnya sholat. Walaupun kadang-kadang kita tidak khusyuk, hati kita, pikiran kita sering entah kemana ketika sholat, namun disitulah kita tetap untuk melaksanakan sholat dan berjuang untuk berusaha agar bisa supaya khusyuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.